Selamat pagi, saya Petra Situmorang, usia saya 28 tahun, saya tinggal di Desa Sukaramai. Ini namanya daun terbangun. Kalau di etnik Batak Toba sering disebut bangun-bangun. Biasanya bangun-bangun ini tumbuh di sawah-sawah dan tumbuh di samping rumah. Yang kedua ada daun sirsak. Dan yang ketiga yaitu daun jeruk asam. Dan yang terakhir itu yaitu daun pucuk daun jambu. Biasanya yang diambil yaitu pucuk daun jambu yang masih muda. Setelah diambil semua, dicuci dengan bersih, dicuci daun sirsaknya, daun asam jeruknya, dan daun terbangun, dan yang terakhir daun pucuk daun jambu. Berikutnya itu proses pengolahannya. Yang pertama, tuangkan air di dalam panci, kemudian setelah dituangkan masukkan daun sirsak yang telah dibersihkan tadi, kemudian ditunggu sekitar 5 menit. Setelah udah ditunggu sekitar 5 menit, air yang sudah dimasak tadi dengan daun sirsak dimasukkan ke dalam cangkir sampai penuh. Nah, ini merupakan pemanfaatan daun yang kedua, yaitu daun jeruk asam. Nah, ini sudah saya campur duluan air biasa, kemudian saya masukkan ini. Nah, setelah hangat-hangat kuku, ini bisa kita manfaatkan untuk permandian anak-anak yang biasanya yang mengalami penyakit campak ataupun demam. Ini digunakan untuk mengurangi panas, demamnya ataupun campaknya. Nah, ini kita gunakan nanti, kita kocok dulu baru nanti kita mandikan anak yang mengalami penyakit tersebut. Masukkan air ke dalam panci. Setelah itu masukkan daun pucuk daun jambu, kemudian ditunggu sekitar 5 menit. Nah, ini merupakan daun terbangun. Ini saya tunjukkan ya. Nah, ini biasanya di zaman etnik Batak Toba seringkali digunakan untuk masa hipas atau masa melahirkan. Nah, ini manfaatnya digunakan untuk memperbanyak ASI. Nah, di luar dari itu, ini juga bisa digunakan untuk mengobati rasa nyeri batuk ataupun bisa juga untuk mengurangi kadar gula kolesterol. Jadi manfaat ini seringkali digunakan pada zaman etnik Toba oleh nenek moyang kita dulu untuk mengobati segala penyakit. Itu tadi salah satunya mengurangi kadar gula, kemudian memperbanyak ASI dan mengurangi rasa nyeri batuk. Nah, di samping dari manfaat untuk obat, ini juga bisa kita gunakan untuk sayuran. Ini sangat enak apalagi kalau dicampur dengan santan. Jadi, nah, tidak hanya untuk di zaman dahulu itu turun-temurun sampai saat ini pun masih banyak kalangan masyarakat yang memanfaatkan daun terbangun tersebut. Nah, ini merupakan pemanfaatan tumbuhan yang ketiga yaitu daun jambu biji. Nah, ini biasanya digunakan oleh kalangan masyarakat untuk mengurangi rasa nyeri perut. Dan untuk proses penggunaannya ada 2 jenis. Yang pertama, bisa kita langsung makan, misalnya kita ambil dari pohonnya, pucuknya,
kita cuci baru kita makan langsung. Akan tetapi tidak semua orang bisa memakan langsung karena rasanya pahit. Jadi bisa dengan cara yang kedua, yaitu merebus. Nah, tadi kan sudah dijelaskan proses perebusannya. Kita gunakan 2 cangkir. Nah, kemudian nanti kalau sudah sisa 1 cangkir, itulah yang kita minum. Jadi bisa mengurangi rasa nyeri perut. Nah, untuk manfaat daun tumbuhan yang keempat yaitu ada daun sirsak. Daun sirsak ini juga tadi sudah saya jelaskan bagaimana proses pembuatannya. Ini digunakan ataupun dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat biasanya untuk mengurangi kadar gula, kemudian rematik, dan mengurangi rasa nyeri menstruasi. Prosesnya tadi sama seperti proses pemasakan daun jambu tadi. Jadi kalau kita masak 2 cangkir, sisa 1 cangkir, nah itu yang mau kita minum. Jadi bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di situ penjabaran dari saya. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih.